kalau memilih presiden orang yang bukan sangat alim? Yang kedua, apakah boleh menekan atau tidak dari presiden dan republik yang akan pilihan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kamu itu ya agak gawat. Apakah kita kalau memilih presiden yang bukan orang yang sangat alim, apakah berkhianat? Perlu diketahui, memang ada hadis yang mengatakan man tawalla rajulan bi amril muslimin wa fihim rajulun a'lamu bi kitabillah wa rasulih faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa orang mengangkat pimpinan dalam urusan orang Islam, sedangkan di tempat itu, di negara itu, ada orang yang lebih tahu kepada kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka orang yang memilih pimpinan orang yang lebih rendah dari itu adalah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini adalah sistem presidentil dan bukan hanya amril muslimin, bukan hanya urusan orang-orang Islam saja. Jadi di Indonesia itu ada beberapa agama, 5 agama yang sudah diakui, dan semuanya itu perlu diurus, dan paling penting dalam kitab Dakwah ke Ahkamus Sultaniyah, lihat saja di Syarah Subat Mawahibus Samad, kepentingan imam adalah satisur, itu pertahanan dari segala ancaman bagi rakyat, termasuk menjaga ketahanan ekonomi. Nah, ini memang tugasnya presiden. Sedangkan urusan orang-orang Islam, mulai dari zakat, puasa, haji, itu memang urusan ulama, urusan orang yang sangat alim kepada urusan itu. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah ada job tentang itu. Siapa yang ngurusin ini, termasuk siapa yang ngurusin haji, itu ada di Kementerian Agama, itu sudah dibagi-bagi. Jadi kalau kita memilih seperti calon-calon yang ikut kontestasi 3 orang itu, calon presidennya, memilih siapa saja, menurut saya itu tidak berkhianat, karena orang yang memilih itu sudah mempunyai pandangan masing-masing. Yang penting sudah orang Islam. Adapun mencari afdaliyat, kan itu masalah masing-masing. Mencari keistimewaan masing-masing itu adalah urusan masing-masing pemilih. Jadi tidak sampai
dikatakan khianat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh keluar dari presiden yang bukan pilihan kita? Ya, jawabannya tidak boleh. Dalam kitab Subat juga ada keterangan walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna an walil amr. Tidak boleh kita keluar dari waliul amri, dari presiden, walaupun bukan pilihan kita. Presiden itu selama presiden itu tidak mengajak kekufuran yang jelas, arti mengajak orang suruh kafir, sudah mentang Allah, itu boleh kita tidak ngikutin. Tapi kalau yang lain harus kita taat kepada presiden siapapun yang terpilih nanti. Karena imam itu katanya yang disubat juga, layun azalu birtikabil kabair au musirin ala sagair. Presiden itu tidak bisa dimakzul, tidak bisa di-impeach, tidak bisa diberhentikan karena melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil. Itu tidak boleh dimakzul karena sebab itu. Oleh karena itu kita tetap harus mengikuti nanti presiden yang terpilih, karena presiden itu tidak memutuskan hukum. Ya, kalau hakim memang syaratnya tidak boleh fasik. Jadi kalau presiden itu fasik tidak bisa diberhentikan. Tapi kalau hakim fasik itu harus dipecat. Karena syaratnya qadi itu alla yakuna fasikon, harus tidak fasik. Fasik itu apa? Mengerjakan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil. Ini oleh karena itu para santri-santri semua itu harus mengikuti apa yang ada di kitab. Jangan suka menentang itu. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.